Oke, Bung Rocky, kita ngobrol lagi. Ini makin banyak orang yang lucu-lucu nih menjelang berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi. Tapi kita tinggal tunggu lucu-lucunya Pak Jokowi. Tapi kita bahas dulu Ibu Sri Mulyani gitu. Yang sebenarnya sejak awal kita kan mengidentifikasi ini sebenarnya spesies yang berbeda dengan Pak Jokowi. Harusnya begitu ya. Tapi saya baca beberapa hari ini pernyataan Ibu Sri Mulyani berkaitan dengan melemahnya nilai rupiah itu, saya jadi ketawa sih, bukannya bukannya sebel, tapi ketawa. Yang pertama, waktu itu bicara pada wartawan bahwa bukan rupiahnya melemah tapi dolar yang menguat. Bener juga sih. Gitu. Nah, sekarang katanya dengan menguatnya nilai dolar itu ya ada plus minusnya, karena dengan begitu ekspor kita ya akan dalam bentuk dolar itu ya kan, jadi untung juga buat Indonesia gitu. Jadi ada plus minusnya lah, ada yang untuk kita belinya lebih mahal, tapi kemudian kita jualnya juga bisa lebih mahal gitu, Bung Rocky. Iya, itu betul. Ya tentu eksportir Hmm. pesta pora karena Ya, dia betul. dia dapat dolar yang kalau dirupiahkan langsung tinggi. Tetapi bahkan mereka yang ekspor di dalam barang yang diekspor ada komponen impor yang dia juga mesti beli dengan dolar kan. Itu juga mesti dihitung tuh. Hmm. Apalagi kalau kita hitung ekspor yang dapat untung itu kan oligarki bukan rakyat kan. Betul, Jadi betul. impact dari kenaikan dolar itu terhadap kenaikan barang itu yang dirasakan oleh rakyat. Jadi Hmm. Sri Mulyani ini sama dengan kalau saya bilang ya memang bukan kabinetnya yang dungu tapi menteri-menteri yang tidak bisa berpikir. Sama juga impact sama itu hasilnya sama sebetulnya. Jadi kelihatannya Ibu Sri Mulyani juga ya kita paham lah untuk menyelamatkan argumen maka pakai argumen yang makin konyol gitu kan. Yang jelas bahwa ya orang bisa nilai misalnya dua orang yang lagi nongkrong di Singapura ngopi-ngopi tuh pemain financial market tuh mulai lihat bahwa oh begitu argumennya Sri Mulyani itu lalu dia mainkan dari situ tentang kurs, dia telepon teman yang lagi ngopi-ngopi di kafe-kafe di New York misalnya, oh kita mainin dikit loh Indonesia tuh kan. Hmm. Sri Mulyani cuma kasih sinyal bahwa dolar yang menguat bukan rupiah yang melemah tuh. Hmm. Jadi soal-soal semacam ini juga jadi penanda bahwa argumen dari kabinet itu udah nggak ada tuh. Faktanya bahwa Bank Indonesia nggak mampu lagi untuk mengintervensi sehingga dalam 1-2 hari itu ya dolarnya naik terus kan. Itu penanda bahwa Indonesia tidak mampu untuk mengatasi yang disebut Ibu Sri Mulyani sebagai pelemahan penguatan dolar bukan pelemahan rupiah. Justru karena pelemahan rupiah maka dolarnya naik dan akibatnya Bank Indonesia kehilangan kemampuan untuk keluarin dolarnya tuh karena terbang terus tuh capital apa namanya outflow kan. Outflow Itu ya. intinya kan. Hmm. Jadi sebetulnya kita nggak usah debat teknis dengan Ibu Sri Mulyani yang tentu kita tahu juga Ibu Sri Mulyani hanya mengajukan gimmick kecil tuh. Sementara gimmick besarnya adalah kecemasan dia bahwa APBN akan bolong. Itu aja Ya. Nah, ini kan untuk subsidi. mungkin kita kasih satu contoh yang sederhana sekali ya, Bung Rocky. Sekarang ini kan mie instan tuh udah jadi semacam makanan pokok di Indonesia ya, bukan hanya beras, dan kita tahu bahwa ya gandum itu dari impor. Dan itu otomatis kalau kemudian nilai rupiah ini terus ditekan terhadap dolar, dipastikan itu nanti mie instan itu harganya akan naik. Mungkin sekarang stok gandumnya masih cukup, tapi kalau ini berkepanjangan dampaknya orang langsung yang tadinya biasa. Di Indonesia kan lucu orang tuh makan mie dengan nasi, padahal karbohidrat dengan karbohidrat. Tapi sudahlah, itu memang realitasnya orang di Indonesia gitu. Kelihatannya Sri Mulyani nggak bisa lagi kasih keterangan dan semua hal yang diucapkan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran seorang ekonom. Dan itu yang sering kalau kita baca ada buku yang judulnya Economics Doesn't Lie itu. Hmm. Economics does itu. Ilmu ekonomi tidak pernah berbohong, tapi para ekonom yang berbohong. Sebenarnya Hmm. itu kan. Jadi dilihat dari segi ilmu ekonomi lah, rupiah kita udah melemah dari Januari kok, bukan bukan sekarang aja yang akibat perang atau akibat apa namanya itu El Nino segala macam. Kan data-data saya baca misalnya artikel Anthony Budiawan yang Ya, selalu membantu kita untuk memahami the political economy behind skenario-skenario yang dibuat di kabinet. ya. Bahwa dari Januari dolar kita itu udah jatuh sebetulnya tuh. Itu dasarnya. Masa dari 15.000 ke 16.200 itu baru tadi malam? Enggak. Dari bulan Januari itu udah 15.000 naik terus ke 16.000 tuh. Dan itu jadi kelihatannya poin-poin yang diajukan oleh kabinet itu tidak lagi punya dimensi economics, tidak punya lagi dimensi ilmu ekonomi, yang ada dimensi seorang ekonomis
yang disewa oleh negara untuk berbohong pada publik bahwa aman kalau dolar naik nggak ada soal karena nanti kita akan dapat limpahan dolar dari ekspor kita. Padahal tadi gandum itu adalah kandungan utama dari Indomie dan kita nggak bisa produksi, maka kita beli gandum itu pakai apa ya, pakai dolar. Dan di dalam terjemahan rupiahnya jumlah rupiah yang kita perlukan untuk membeli $1 makin besar kan. Semacam ini kan kita nggak bisa terangkan pada para penerima BLT. Tiba-tiba mereka merasa oh Indominya udah naik itu ya karena komponen impor di dalam Indomie, apalagi ya karena buat membawa box-box Indomie itu dari pabrik sampai ke desa-desa, bensinnya, BBM-nya naik juga tuh. Kayak itu gampangnya begitu tuh. Tapi ya ngapain kita debat hal yang sebetulnya nggak ada gunanya tuh. Ya, ya. Nah, paling nanti yang seperti kemarin-kemarin yang akan disalahkan adalah faktor eksternal. Seperti kemarin itu perang di Ukraina itu selalu jadi dasar pemerintah bahwa kenapa kemudian APBN kita juga jebol. Saya kira sekarang ini soal Iran dan Israel gitu. Walaupun Irannya sendiri ngomong, wah itu sih drone mainan anak-anak yang diserang di Israel. Tapi tetap aja itu bisa jadi justifikasi. Ini ketegangan di Timur Tengah. Walaupun kita tahu bahwa memang dampak dari geopolitik global itu masih langsung berpengaruh ke dalam negeri. Tetapi kan jangan kemudian itu digunakan semata karena untuk menutupi ketidakberhasilan pemerintah mengelola anggaran. Bukan tidak berhasil, saya kira ugal-ugalan gitu digunakannya ya. Ya itu ugal-ugalan itu melanggar prinsip pembuatan public policy. Public policy tidak boleh dibuat ugal-ugalan. Public policy harus berbasis pada public ethics. Dan itu adalah kuliah Sri Mulyani 10 tahun yang lalu yang Perhimpunan Demokrasi selenggarakan itu. Saya memberi kata pengantar pada kuliah itu dan Sri Mulyani pastikan bahwa semua kebijakan publik harus ada basis pada etika publik. Itu doktrin Sri Mulyani itu. Kalau sekarang dia putar itu demi kebijakan publik yang diperintahkan oleh kepala negara, maka public ethics, etika publik itu diabaikan aja tuh. Itu sebetulnya tuh yang harus kita sayangkan pada Sri Mulyani sebagai menteri itu. Walaupun dia sahabat saya, sahabat kita. Tetapi Sri Mulyani kehilangan otoritas moral, kehilangan otoritas etik yang tadinya jadi simbol dia. Jadi dengan kata lain dia kehilangan otoritas integritasnya tuh. Orang yang udah kehilangan integritas itu ya udah itu seperti barang yang menggeletak begitu aja tuh. Ya. Nah itu penting Anda sebut tadi itu betapa orang seperti Sri Mulyani itu menjadi simbol otoritas gitu ya, dan simbol moralitas juga di kabinet. Nah menjadi serius ketika orang seperti Sri Mulyani pun mulai kehilangan basis argumen yang masuk akal tadi. Kita bisa membayangkan bagaimana yang lainnya begitu kalau hal itu terjadi pada Sri Mulyani. Iya, di dalam kekuasaan itu ada prinsip bahwa sinar kekuasaan itu akan diikuti oleh mereka di sekitarnya. Kalau dia bersinar diikuti, kalau dia memburuk diikuti juga tuh. Jadi ini bukan lagi kita nggak bisa lihat ada orang di sekitar Jokowi, yang ada tinggal barang yang disinari oleh Jokowi. Nah, sinarnya makin redup. Maka seluruh argumen yang seharusnya rasional, akademis, apalagi ethically itu tidak lagi bisa disaksikan dari kepala Sri Mulyani kan. Itu yang kita dalilkan dari awal bahwa Sri Mulyani melampaui threshold dia sebagai seorang akademikus, melampaui threshold dia sebagai seorang etikus, melampaui threshold dia sebagai seorang feminis yang mestinya paham bahwa kesulitan rakyat itu tidak ditentukan oleh jumlah ekspor yang menghasilkan dolar, tetapi pada daya beli, pada disparitas, pada penderitaan mak-mak yang melihat bahwa anak-anaknya nggak bisa sekolah dan makan harga bahan pokok makin tinggi itu, bahwa kehidupan yang makin tak ada harapan kan itu mestinya kan. Jadi ibu-ibu yang mengaktifkan ekonomi keluarga itu merasa kok Sri Mulyani berlaku seperti robot aja dalam menerangkannya. Ada trade off antara dolar yang menguat dengan jumlah Dolar yang kita keuntungan peroleh ya dari ekspor tadi ya jadi keuntungan dari eksportir. Ini hidup ini bukan soal kepentingan para eksportir, tetapi konsumen rakyat itu yang pasti terbebani oleh naiknya harga dolar. Tapi kemampuan kita untuk menerangkan itu kan ya mungkin dianggap ya udahlah, terima aja apa yang diucapkan oleh kabinet itu. Jadi terlihat betul bahwa Sri Mulyani kehilangan moralitasnya. Saya mau sebut aja, aura dia itu hilang sebagai seorang feminis. Aura dia hilang sebagai seorang perempuan yang harusnya menghidupkan ekonomi secara caring, secara mothering tuh. Dan ya selebihnya ya kehilangan integritas. Ya, dan saya kira sebenarnya ini kalau ditanyakan langsung atau nggak usah ditanya ya, ketika orang-orang teman-temannya Ibu Sri Mulyani, kolega Ibu Sri Mulyani di Bank Indonesia
membaca statementnya pasti langsung senyum-senyum. Karena beberapa waktu yang lalu kan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memberi insentif agar dana-dana hasil ekspor yang parkir di luar negeri itu mau kembali ke Indonesia. Karena udah dipastikan bahwa begitu begitu dia berhasil mengekspor, duitnya nggak akan pulang ke Indonesia, parkir di Singapura, parkir di mana-mana gitu. Ya itu yang lucunya kan Sri Mulyani tahu nggak ada dolar yang akan balik ke Indonesia. Itu pasti dolar itu mampir di Singapura, mampir di Tokyo segala macam, diinvestasikan di situ, ditahan di situ oleh oligarki Indonesia kan. Itu Ya, yang dihimbau untuk pulang, bahkan balikin dolarnya tuh, pulanglah nanti kami kasih insentif bahwa dolar Anda itu ditabung di Bank Indonesia dan akan kita kunci, nggak akan kita salurkan ke pihak ketiga tuh, supaya betul. bunganya nggak usah khawatir kan. Jadi bagaimana mungkin satu peristiwa yang bertentangan antara kebijakan atau himbauan dari otoritas moneter dan keterangan dari otoritas fiskal. Jadi gila nih negeri ini kan. Sinyalnya apa kalau begitu kan? Kita mau percaya fakta bahwa dolar kita itu yang diperoleh karena jualan ekstraktif industri itu harusnya balik ke Indonesia. Tetapi dia di dalam pikiran para oligarki, ngapain balik ke Indonesia yang iklim investasinya nggak penting, mending diputar aja di pasar uang Singapura misalnya tuh, dengan pertimbangan bahwa kita tunggu kabinet baru kita masukin lagi tuh dana-dana itu. Jadi sebetulnya kita dirampok untuk kepentingan oligarki, tetapi dibela oleh Ibu Sri Mulyani. Enggak, oligarki itu justru dapat keuntungan karena selisih kurs itu menyebabkan dolar mereka itu lebih mungkin untuk menghasilkan akumulasi berikutnya. Iya, kalau dia balik ke Indonesia, kalau dia nggak balik ke Indonesia bagaimana akumulasinya kan? Jadi kelihatannya begitulah kompleksitas dari seseorang yang kehilangan integritas, berupaya Dipastikan untuk cari jalan keluar. Sama seperti apa namanya, anekdot dari orang Aceh itu, gimana? saya tidak mencuri kambing, saya menarik talinya dan kambingnya ikut, kira-kira begitu. Iya, 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 itu saya pernah dengar itu anekdot di Aceh ketika ada seorang pencuri ditanya hakim, "Kenapa kamu mencuri hakim?" "Saya tidak mencuri Pak Hakim, saya tarik talinya tapi kambingnya ikut." Cerdas sih, kalau itu cerdas. Nah, itu lebih menerangkan daripada seluruh argumen yang mesti kita bahas dari Sri Mulyani atau Jokowi itu macam-macam. Iya, iya, iya. Jadi ini, tapi saya kira ya dalam beberapa hari ke depan itu menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi akan makin banyak sekali penjelasan-penjelasan yang nggak akan masuk akal dari para menteri-menteri kabinet kan gitu. Dan kita ingatkan dulu Pak Jokowi sendiri yang pernah mengeluhkan dengan proyek-proyek strategis nasional itu katanya ini ada, pelabuhan tapi tidak ada akses jalan masuk ke pelabuhan. Ada pembangunan waduk, tidak ada saluran, tersiernya yang mengalirkan itu kan. Itu kan akan terbongkar nanti Bung Rocky. Saya kira itu yang menjelaskan mengapa, Pak Jokowi itu melakukan berbagai manuver untuk, menunda, lengsernya dia dari kekuasaan. Ya itu rumusnya sama, ada kepala negara tapi kepalanya nggak ada isinya, itu aja sebetulnya kesimpulannya. Oke, baik, terima kasih. Kita nikmati Ya, saja, jangan terlalu serius ya, Bung Rocky ya. Ingat ya anggap anekdot aja orang Aceh ini ya. adalah satir-satir kecil menjelang keputusan Mahkamah Konstitusi. Yes. Yes, Oke, terima kasih Bung Rocky. iya. Yeah.